kita record dulu. Oke. Kita close. Nah, benar. Tadi yang dibilang sama Ridwan, kalau dari penjelasan yang ada di PPT itu secara sederhana model merupakan representasi objek dalam database yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data pada database secara mudah dan efisien. Tadi kan Ridwan pun bilang ya kalau misalkan di model itu kita bisa ngatur truth-nya sesuai dengan tabel yang dicantumin kan ya. Nah biasanya memang model itu dari tabel-tabel yang ada di database kita. Kayak misalkan kalau kemarin itu kan kita bikin yang task gitu ya, tentang apa catatan penugasan itu. Nah bisa jadi si tasknya itu merupakan tabel yang ada di database kita gitu. Nah selanjutnya itu model menjadi salah satu bagian penting dari konsep MVC. MVC itu singkatan dari model view controller pada framework Laravel, karena kan framework Laravel ini tentu menggunakan konsep MVC ya, model view controller. Kalau view-nya itu di bagian buat tampilan, controller itu buat logika bisnis, logika dari program kita ya, yang bertanggung jawab untuk mengatur interaksi antara aplikasi dengan database. Benar, seperti yang tadi Ridwan bilang, kalau misalkan di model ini kita bisa ngatur buat menambahkan, buat menampilkan, buat dan ya banyak lagi. Oke, kita lanjut. Adapun di sini cara membuat model itu ya dengan PHP Artisan Make, habis itu model, habis itu mungkin di sini kita coba buka proyekan kita. Sebentar, ini saya tahu aja. Kita buka file manager kita. Sebelumnya kalau misalkan suara saya kurang jelas boleh dikasih tahu aja ya, karena ini lagi di cafe juga. Oke, kita buka Laravel yang kemarin kita buat. Kemarin itu di sini Mas Aldi masih namanya Simantu. Mungkin kalian boleh disesuaikan sesuai dengan apa yang kalian buat gitu. Kalau misalkan udah, kita buka terminal dan buka Visual Code nih. Kalau pakai text editor Visual Code kan kita bisa tinggal langsung kode titik ya. Habis itu kita enter. Nah nanti dia akan otomatis membuka Visual Code kita. Kalau misalkan kalian menggunakan text, sudah disesuaikan aja. Ini saya coba ganti ke tema yang lebih terang. Oke. Nah kalau misalkan kita lihat kemarin itu kan udah ada task buat model buat task gitu ya. Kalau kita lihat di sini kita masukin datanya itu masih data statik gitu. Kita masukinnya manual. Kita cantumin datanya, data pertamanya apa, yang keduanya berapa dan seterusnya. Nah kalau misalkan kita udah berinteraksi dengan database itu, nanti kita bakal bisa nggak perlu masukin datanya manual di codingan, tapi kita bisa langsung berinteraksi dengan si database yang kita miliki gitu. Mungkin karena si task ini, si model ini sebelumnya udah pernah kita buat, jadi kita coba lanjut terlebih dahulu ke materi yang migration. Nah, apa itu migration? Migration itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya migrasi. Migrasi sebagai version control untuk database yang memungkinkan tim untuk menentukan dan membagikan skema database kita. Karena kan kalau misalkan kita pakai cara sebagai contoh proyekan yang PHP native gitu ya, otomatis kan kalau kita mau ngimport, mau ngasih database kita harus pakai format .SQL. Ya kan rata-rata itu kita kalau makanya dari MariaDB format buat import export database itu .SQL kan. Nah, sedangkan kalau di Laravel ini kita bisa naruh si skema database kita di dalam codingan kita. Nah, naruhnya itu ada di migration ini. Adapun cara buat migration itu, yang tercantum di sini kita bisa cantumin PHP Artisan Migration. Harus itu di sini split
habis itu ini nama table-nya, habis itu table. Sebenarnya penamaan itu bebas. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan template yang dibawakan oleh Laravel, yang dimiliki oleh Laravel, nanti dia bakal tampilannya isinya itu lebih apa, semacam ada template gitu. Mungkin kita coba aja ya. Kita buka. Oke, sorry, sebentar. Nah, kita buka terminalnya. Buka terminal itu kalian bisa klik kontrol, habis itu backtick yang di samping apa di keyboard itu di samping satu. Atau bisa juga di menu terminal ini di header ada nih. Kalian ketik aja neo terminal. Bentar ini kita rapiin dulu, kita buka lagi. Nah, kita coba buat tadi migration tadi. Kita coba ketikin PHP Artisan Make Migration. Nah, di situ nama migrationnya apa? Kita namain migrationnya create task table ya. Karena sesuai dari model yang kita miliki, model kita itu namanya task. Berarti tentang database, tentang table task. Ini kita enter. Nah, nanti dia bakal ngebuat file baru. Filenya itu buat naruh si migration-nya itu ada di folder database. Kita lihat di tampilan folder. Nah, kita scroll. Nah, ini bakal ada nih di folder database, habis itu migration. Nah, dia bakal tampil di sini. Sebelumnya itu bawaannya udah ada dia. Kalau di Laravel 11 ini bawaannya ada user, ada case, ada job, ada task. Ada ketiga ini. Nah, seperti itu. Kalau kita coba buka isinya, nah dia bakal ada template bawaannya dari si Laravel ini. Ada tulisan create, habis itu namanya apa. Nah, karena tadi kita di tagin nggak pakai S, normalnya pakai S ya. Jadi nanti kalau misalkan kita cantuminnya pakai S, nanti dia di sini bakal nambah S juga. Kalau misalkan ternyata yang di tengah ini, di antara create sama table ini nggak pakai S, dia bakal tampilnya nggak pakai S. Tapi Laravel biasanya identifikasinya antara model ini. Kalau model biasanya kalau misalkan dia nama kelasnya nggak pakai S, default buat table-nya itu dia pakai S. Jadi nanti kita coba atur biar sesuai. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan migrasi tadi ke database kita harus terlebih dahulu konfigurasi dulu .env yang kita punya. .env ini kan dia mengatur salah satunya tentang koneksi dari database kita gitu. Jadi kita buka terlebih dahulu file .env kita cari aja, ada di bawah. Nah, ini ada file namanya .env. Nah, di file .env ini dia kalau misalnya kita lihat di file git ignore ya, dia kecantum tuh. Artinya semua file yang ada di dalam semua file yang tercantum di dalam file git ignore ini dia nggak bakal nggak bakal ke upload ke GitHub kita gitu kalau misalkan kita ngelakuin push di lewat terminal itu. Makanya jangan heran kalau misalkan kalian lihat di repository kalian di .env dan beberapa folder serta file yang ada di project kita nggak upload karena emang diatur di git ignore-nya ini nggak upload gitu. Kalian ya mau bodo amat gitu, mau diupload aja deh. Tapi ya tinggal disesuaikan aja nih di git ignore-nya. Tapi Laravel ngebuat kayak gini pun pasti ada alasan. Salah satunya tentang keamanan. Karena kan isi dari si .env ini rata-rata tentang data-data privasi kita gitu. Oke, jadi kita lanjut, kita buka dulu file .env kita. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bawah, nah di sini ada DB connection. Untuk di Laravel 11 itu default koneksinya itu ke SQLite bukan ke MySQL. Jadi karena kita ingin menggunakan yang MySQL aja,
Ini kita boleh ganti. Yang SQLite-nya ini kita ganti jadi MySQL. Dan yang bawah-bawahnya ini kita kita buka komennya dengan cara kontrol slash. Atau kalau misalkan mau manual tinggal hapus-hapusin komentarnya. Nah, yang tagar ini kita hapus aja. Nah, di situ di sini ada penjelasannya nih. Di sini ada DB connection. Artinya kita mau koneksinya ini pakai database apa gitu. Karena kita di sini mau menggunakan MySQL, kita cantuminnya MySQL. Kalau ternyata kalian pengen pakainya SQL, boleh dicantumkan juga. Tapi buat sekarang, buat pembelajaran, lebih enaknya kita menggunakan MySQL ini. Nah, habis itu DB host. Ini IP dari localhost kita. Habis itu port itu port dari si MySQL kita. Dan DB database ini nama dari database kita. Kalau di Laravel ini defaultnya dia Laravel. Jadi di sini kita coba ganti aja dengan DB Simantu. Kalau di saya itu kan nama aplikasi itu Simantu ya. Jadi disesuaikan sama kalian. Bebas namanya apa. Nah, habis itu DB username. DB username ini root atau bisa yang lainnya. Kalau misalkan di laptop kalian atau di server kalian itu ada username lain, boleh dicantumkan. Tapi karena di laptop saya ini, di lokal saya ini adanya root, kebetulan cuma ada satu doang, jadi dimasukinnya root doang. Dan juga saya pengen menggunakannya username di rootnya itu gitu. Nah, selanjutnya ini ada di password. Kalau misalkan kalian yang menggunakan exam PP, menggunakan exam, sorry, ya default passwordnya itu nggak ada gitu. Pasti nggak pakai password. Nah, kalau misalkan kalian yang menggunakan exam yang nggak pakai password, MySQL itu, biar tahunya gimana bang? Coba aja kalian ke terminal, kalian coba ketik MySQL min.u terus min p. Ini nggak bisa, nggak bisa gedein ya. Di mana kita ternyata nggak bisa digedein. Nah ini, tapi pastiin juga MySQL kalian yang ada di exam itu kita kan mau berkoneksi dengan database kita. Dan kebetulan database yang kita gunakan itu MySQL, jadi MySQL-nya harusnya lah. Kalau misalkan kalian menggunakan database-nya itu bukan MySQL, kayak MongoDB ataupun lainnya, boleh disesuaikan. Tapi karena kita sini menggunakan MySQL buat pembelajaran kali ini, jadi kita itunya MySQL. Nah, lanjut ke terminal ini, kalau misalkan kalian ketika MySQL min.u, root ini username ya, so yang ada di sini. Habis itu min p, artinya kita mencantumkan passwordnya. Kalau misalkan kalian nggak pakai min p pun, si akun DB-nya ini nggak pakai password. Kayak misalnya di exam dia, di Voltaire kan dia nggak pakai password. Nah, harusnya kalau misalnya ke enter dia bakal masuk. Kalau misalnya nggak ada password. Tapi karena di sini saya itu menggunakan password, jadi harus menggunakan min p. Nah, baru masukin passwordnya. Kalau misalkan kalian yang di exam dan ataupun di lain menggunakan password, tinggal di enter aja, nanti bakal masuk. Tapi balik lagi karena saya itu menggunakan password, jadi harus dimasukin dulu passwordnya. Masukin, nah baru kita bisa masuk ke dalam si MySQL kita. Oke, kita lanjut lagi ke yang Laravel. Di sini kita sesuaikan dari passwordnya apa. Karena di saya itu ada passwordnya, jadi saya masukin password MySQL saya itu omset 50 juta. Nah, selanjutnya, karena kita tadi udah buat migrasi baru dan konfigurasi dari database kita udah diubah, yang awalnya SQL, kita harus migrasi lagi nih. Kita harus kita ketik aja di terminal kita php artisan migrate kayak gini. Nah, di enter. Nah, nanti bakal ada warning nih kalau misalkan nama database kita belum ada. Di database kita yang kita cantumin di sini belum ada. Kebetulan karena yang di laptop saya itu DB Simantu ini belum ada. Jadi dia bakal nyantumin keterangan kayak gini. The database DB Simantu does not exist on the MySQL connection.
Habis itu di bawahnya ada lu mau kan nih ngebuat di database ini gitu. Kalau misalkan no ya klik no, kalau misalkan yes ya pilih yang yes. Bisa digerakin dengan panah yang di keyboard kita ya. Kita yakin aja dan nanti dia bakal ngetambahin uh, bakal nge-running si migration kita. Kalau kita lihat di MySQL kita, sorry di PHP MyAdmin kita, dia bakal ada nambah, kita masuk ke lokal PHP MyAdmin atau lihat terminal juga kalau misalkan kalian mau lihat terminal mah enggak, tapi lebih enak buat ngejelasin lewat PHP MyAdmin. Nah tadi yang saya jelasin karena saya ini menggunakan password di MySQL, jadi harus login dulu. Kalau yang kalian harusnya langsung masuk ke uh, tampilan kayak gini gitu. Nah kalau misalkan kita lihat di DB, nah ini ada, nah ini DB Simanto. Di DB Simanto ini bakal kebuat beberapa table. Ini ada chat log, ada private job, ada job features, migration, password reset token, system, start, sama user. Nah, ini table-table ini tuh dibuatnya di mana sih? Nah, dibuatnya itu, munculnya itu karena yang ada di folder migration ini. Di folder migration ini sebenarnya ada 4 yang kita buat. Tapi di sini kalau kita lihat ada 10 table. Nah, kita lihat isinya. Harusnya di dalam isinya itu, nah ini kita lihat. Sama dia nge-create user. Habis itu nge-create password reset. Nah, di yang lainnya kita lihat nge-create juga nih yang lain. Table set log, di job pun ada juga job, habis itu job page, habis itu pilot job, dan ya begitu. Nah selanjutnya ada satu table penting di luar table yang lain ya. Kalau kita lihat ini semuanya empty semua ya, empty-nya maksudnya isi dari table yang itu kosong gitu. Kalau kita lihat yang di migration ini dia ada nih. Nah ini artinya kan kalau bukan abu-abu itu ada isinya kan ya. Kalau kita lihat isinya, dia history dari migrasi kita. Kalau misalkan sekarang kita coba migrasi ulang, ini saya tutup, ini saya buka terminal. Nah dia bakal tulisan nggak ada yang bisa dimigrat karena kan udah kemigrat semua ya tadi di awal. Nah kalau misalkan ini kita hapus, yang task ini nih kita hapus dan kita coba migrate lagi, nah dia bakal migrat nih. Tapi di sini ada, nah ini kayaknya belum ke refresh. Benda already, oke, exit, oke. Nah ini karena di table yang kita maksud itu udah ada, di table task tadi itu udah ada. Kalau kan kita udah nge-migrate ya, ini udah ada, maka dia bakal error. Kecuali kalau misalkan ini kita hapus, table task ini kita drop ya. Nah, kayak gini. Kalau kita coba migrate lagi, baru dia bakal berhasil karena emang table task ini nggak ada gitu. Kalau di table task-nya ada, dia nggak bakal bisa. Karena nama dari table ini unik, nggak boleh sama gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke, insya Allah aman ya. Sekarang kita lanjut. Kita masuk ke yang file task kita tadi, migrasi task kita tadi. Nah, ini. Kalau misalkan kita lihat di modelnya kan sebelumnya udah ada tugas ya dari Mas Aldi. Jadi kita bikin sesuai data yang ada di situ. Bentar. Nah, di task ini. Nah, di model task ini ada ID, habis itu name, ada deadline, habis itu ada status dan description. Name ini tipe datanya varchar, deadline ini tipe datanya nandet, dan status kalau di sini kita lihat antara enum ataupun string ya. Boleh, Pala. Apa? Ada yang mau ditanyain kan? Ini meetnya kerekam kan? Tadi yang nanya soalnya. Gimana, sorry? Kerekam kan ini pertemuannya hari ini? Tadi yang nanya. Kerekam? Apa tuh? Rekamannya hari ini kerekam kan pertemuannya? Iya, kerekam, sorry.
Ini tadi udah gue ini. Nah ini udah berjalan sekitar 19 menit. Jadi kalau misalnya kalian ada yang telat bisa disesuaikan. Kedua ini program Laravel yang kita jalanin itu yang pertemuan sebelumnya ya, yang sama Mas Aldi itu. Jadi boleh dilanjutin di situ gitu. Itu kan bikin salah satu praktisnya itu kan model task ini ya, yang isinya ada data statik ini. Oke, kita lanjut. Tadi itu karena di sini di model task ini ada satu, dua, tiga, empat, ada empat kolom dan isi kolom itu ID, nama, deadline, dan status description. Jadi kita buat sesuai di situ. Nah, cara buat ini kita bisa nyesuaiin yang ada di sini. Ini udah dikasih penjelasan nih. Ini kan apa namanya parameternya ditaruh blueprint ya. Blueprint ini kan sebuah kelas ya. Nah, itu ditaruh di blueprint ini ditaruh di dalam sebuah variabel. Sebuah variabel ini table atau bisa dibilang buat objeknya gitu. Objek dari si blueprint ini table gitu. Oke, kita bikin kolom lagi. Caranya kita bisa bikin table. Habis itu karena yang pertama itu kita lihat ada nama, name. Name tipe datanya varchar. Kalau buat di migration kita masukinnya string. Nah, habis itu kita masukin name. Habis itu jangan lupa titik koma. Titik koma ini penting ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di selanjutnya itu ada deadline, ada status sama description. Jadi kita masukin aja di sini table lagi. Habis itu date karena kita mau masukin description. Deadline. Deadline itu tipe datanya date, jadi kita masukinnya date. Selanjutnya itu ada status. Status. Nah, status ini ini table ya. Ini table, kita panggil objeknya. Habis itu kita ituin string lagi aja. Buat sekarang kita ituin string dulu. Ini kita masukin status lagi. Nama kolomnya itu status. Terus selanjutnya itu di terakhir ada description. Description ini bisa varchar ataupun bisa teks. Buat amannya kita panggilnya, kita ituin tipe datanya pakai teks aja. Karena kalau teks kan dia panjang dari data yang bisa diinputkan kan lebih banyak ya daripada teks. Jadi kita masukin aja di sini tipe datanya itu teks dan nama dari si kolomnya itu description. Nah, ini. Habis itu di sini tuh ada time step ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di database kita, di bagian sebentar saya refresh. Nah, di tabel task ini, dia bakal ada create sama updated. Nah, dua kolom ini itu diambilnya dari si time step ini. Dia udah nge-include dua kolom itu gitu, antara update dan update. Jadi lebih baik nggak perlu diapa-apain, karena kalau misalkan ada table, ada kolom create sama update ini, kita bisa mantau nih data kita tuh dibuatnya kapan dan terakhir di update-nya kapan. Nah, udah nyampe sini, kita coba bentar, kita buka PPT-nya dulu. Nah, ini tadi ya. Ini kita bisa membuat terus. Ini kita bisa buat model sama migrasi secara bareng. Bisa PHP arisan make model, habis itu flat min migration. Bisa kayak gitu. Kalau misalkan mau kalian antara model dan migrasinya gitu. Oke, tadi Rianda ya kalau nggak salah yang angkat tangan, yang resen. Ada apa? Yang mau tanyakan? Untuk penamaan buat tabel migration tuh harus formatnya create table gitu. Tadi kita coba ya. Sebelumnya itu kan kita buatnya itu pakai create table ya. Ini kita coba bikinnya selain pakai create table. Kita misalkan pakainya add ya. Kita coba aja. Kita pakai add. Apa bedanya?
Jadi nggak ada error. Tapi kalau misalnya kita lihat isinya, nah dia app-nya itu nggak ada, terus di download pun nggak ada. Jadi nggak ada template gitu. Kalau misalkan kita coba pakai yang Krit lagi, ini harusnya bisa ya. Soalnya beda beda nama penamaan. Ini mungkin kalian nggak usah ngikutin ini. Nah dia bakal ada nih isi dari si app sama si downnya. Jadi kalau misalkan kita pakai template secret sama table di akhir, kriteria di awal, table di akhir, itu bakal disediain template sama si Laravel gitu. Kalau misalkan kayak tadi yang app itu, dia nggak bakal disediain. Jadi kosong lagi nih. Jadi kita harus masukin manual mulai dari skemanya dan lain seperti itu. Jawab. Oke, thank you Bang. Oke, ini saya hapus lagi. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau misalkan kalian mau sekaligus buat migration dan model dan migration bisa pakai min migration atau min m doang juga bisa. Tapi ini nggak kita praktekin nih. Mungkin nanti praktekinnya di table lain. Kita coba lanjut. Nah, selanjutnya ini buat menjalankan migration itu kita bisa pakai application migration dan membalikan migration itu kita bisa pakai robot. Kita coba apa sih sebenarnya bedanya? Sebelumnya kita lihat dulu table kita itu seperti apa. Sorry, plus. Nah ini ya. Di sini kita coba isi di tabnya kita coba ngasal. Biar lihat kalau misalkan kita menggunakan rollback itu datanya hilang atau enggak. Nah ini ya. Di sini yang ada data itu migration dan tab. Kita jalanin. Kita jalanin pakai PHP artisan bukan. PHP artisan migrate. Habis itu titik 2 rollback. Nah habis itu kita enter. Nah dia bakal nge-create ulang. Nah ini. Sorry, bukan nge-create ulang, tapi membalikan. Yang awalnya ada, tapi dibalikin. Jadi, yang awalnya kebuat, dibalikin tidak buat. Begitupun kita bisa pakai, mana tadi? Min step. Artinya, kalau ternyata ada migrasi ini kan ada 10. Nah, ternyata dari 5 itu ada yang error. Nah, kita bisa step 5 biar kita nggak rollbacknya 5 kayak gitu. Jadi ini buat ngejedanya gitu. Lu mau ngejalanin sampai mana nih? Gitu. Kalau misalkan sampai 5 berarti cuma sampai 1 sorry, sampai 5 yang bakal dibalikin di datanya itu. Gitu. Oke, ini mungkin lagi yang namanya PHP artisan thread. Nah ini PHP artisan thread. Kita coba enter aja buat melihat apa namanya actionnya gimana gitu. Aksi dari perintah si komen ini tuh gimana gitu. Nah kita coba enter. Nah ini kita bisa baca nih ya. Pertama dia kalau misalnya menggunakan thread itu dia bakal menghapus semua table. Jadi benar-benar dihapus dari awal tuh. Jadi nanti datanya bakal kosong. Nah habis itu dicek nih preparing dulu benar yang ini nih table migrasinya buat nge-caret history dari migration yang kita lakukan gitu, migrasi yang kita lakukan. Baru di sini ngejalanin si migrasinya. Nah ini seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat lagi datanya, nah dia bakal komplit. Tapi emang data isi dari si table itu data dari table-nya itu dia bakal terhapus juga karena kan tadi di drop dulu tuh semuanya, baru ditampilin lagi, baru dibuat lagi kan.
tapi datanya nggak kebuat karena kita ngitungnya migrasi doang. Nggak pakai feeder tadi yang tempat Ridwan jelasin kalau misalnya feeder itu bisa buat nambahin data kan. Nah kalau misalnya kita lihat di table task ini, dia bakal nambah nih, bakal ada kolom-kolomnya, ada ID, nama, deadline, status, description, created ad, updated ad. Kalau created ad dan updated ad kan tadi di ini kan, di time step itu kan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nah kita lanjut. Ini sebelum masuk ke feeder sama factory, kita harus ngatur dulu di model kita perbaiki dulu modelnya. Nah ini mungkin oke, sebentar. Ini di komentar di story pembelajaran kita, dan yang di bawah pun sama, kita komentar aja. Nah selanjutnya kita bikin, kita ketikin aja protected. Habis itu table, buat ngasih tahu table kita itu namanya apa. Ada kan tadi yang sempat gua singgung itu, kalau misalkan di model ini apa namanya, kebacanya defaultnya pakai S. Kalau misalkan ternyata di model nama kelas model ini nggak pakai S. Nah tapi karena kita di data table kita nggak pakai S, yang tadi saya buat itu nggak pakai S, jadi di sini saya atur pakai S dulu. Nah ini kalau misalkan ternyata kalian di migrasi, kalau buat migrasinya pakai S, anggota namanya label ini, label itu ada cari penjelasan label kita belajar bukan di dokumentasi ada di web harus di desain. Oke, ini sorry, punya lemur. Ini screening jalan nih. Jalan nggak? Enggak, Kak. Oke, sebentar. Oke. Sekarang udah bisa sekarang. Mungkin stop dulu kali ya. Oke. Ini juga bagikan barang. Kalau misalkan tiba-tiba saya ada dikasih tahu antara jelasnya, kalau bentar ada yang ini belum sampai. Nah, oke. Oke, aman. Ada legal. Nah, ini bahasa Inggris. Cara definisinya itu, cara bahasa sayanya itu, civil label ini digunakan buat kolom-kolom mana aja yang wajib diisi. Nanti buat menjalankan perintah script, atau update-nya. Nah, ini harus dicantum nih. Tapi si film yang kita tambahin. Ada otomatisasinya yang jelas perlu dicantumin. Kita masukin di film yang belum deskripsi. Tadi ini kita masukin
username, habis itu deadline, pakai petik, jangan lupa petiknya, deadline, habis itu sorry, status, dan nah, kayak gini udah aman. Kita bisa kalian udah browsernya belum? Ya. Nah, ini harusnya bakal error dan gagasan Laravel kita ya. Kita clear dulu PHP artisan start. Ini bisa start ataupun start ya. Kalau saya biasanya start dong. Kurang tahu juga apa perbedaan. Tapi ketika dijalankan dia sama-sama bisa jalan normal. Nah, kita coba di satu dulu. Nah, kemarin itu tampilan tulisan dalam dari folder nanti kita nah ini ya kita menggunakan di larangan lupa ini Aman ke screennya aman. aman. Nah, Bentar. Tentang suara saya screennya apakah putus? Nah,
Oke, sekarang screen-nya kelihatan kan? Udah Kak, aman. Oke, kalau misalkan ada suara ataupun screen yang stuck, boleh dikabarin aja. Oke, ini kita lanjut. Eloquent, nah ini tulisannya. Eloquent Laravel. Ini intinya salah satu dari metode yang dimiliki sama Laravel buat nge-code itu, create, update, delete, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bakal ngebahas lengkap di hari ini buat code-nya itu. Tapi sekarang kita mau jadi dari si start ini, kita bisa ngikutin pakai get out. Sorry, bukan get out doang. Ini masih nge-start tuh. Nah, halo? Ya Halo, Kak, ya Kak. Ini test screen-nya Kenapa? nge-start gak? Test screen-nya diem. Enggak. Lancar Kak, lancar. Oke, sorry. Nah, sekarang kita coba DD. DD ini fungsinya buat tampilin data dari si variabel ataupun yang kita cantumin. Kita ikutin DD, kalau kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal kayak gini, karena ini datanya kosong, makanya dia bakal itemnya itu array kosong. Kalau misalkan kita coba insert secara manual di admin kita, ini kita coba masalah aja. Ini juga kita DD-nya kita ituin hari ini tanggal 10, statusnya kita masalah, revisinya kita masalin, dan kita coba go. Nah, selanjutnya kita coba lihat datanya lagi. Nah, dia bakal nambah satu, karena data yang kita inputin itu kan satu. Nah, oke, selanjutnya kita coba masuk ke bagian nah ini apa itu seeder dan factory. Kita baca bentar. Nah, di sini saat menguji aplikasi, kalian mungkin perlu memasukkan beberapa data ke dalam basis data kita. Nah, daripada secara manual menentukan nilai setiap kolom, kayak tadi tuh kita nge-insert manual di PHP Martin ataupun di MySQL kita. Nah, seeding pada Laravel bisa ngelakuin hal tersebut. Adapun penjelasan dari seeding ini atau seeder adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data dummy atau data testing. Jika migration berfungsi untuk menjalankan DDL, data definition language, maka database ini pada Laravel berfungsi untuk menjalankan DML, data manipulasi language. Bedanya data definition language sama data manipulation language itu, dia di bagian ini, bagian datanya dia. Buat nge-script sama, ya buat lebih ke CRUD-nya itu. Create, update, delete, dan lain sebagainya. Kalau misalkan DDL, setahu saya ya, kalau misalkan saya salah boleh direvisi. Buat ngituin bagian buat table-nya itu kayak misalkan ngedit table, buat table, nah itu dimasukkan ke DDL, kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lanjut. Ada di sini buat ngebuatnya, kita bisa ngebuat feeder dengan cara kayak di sana make feeder, habis itu user feeder. Nah, di situ buat factory-nya itu kita bisa juga menggunakan PHP artisan make factory. Habis itu nama factory itu pertama kita lagi. Saya open terminal baru aja, terminal. Habis itu kita ketikin PHP artisan make feeder. Habis itu nama feedernya apa? Misalkan nama feedernya itu nah, dia nanti bakal ngebikin task baru. Bakal ngebikin file baru adanya di database, habis itu di folder feeder, habis itu nama file itu
tax.php. Kita coba buka. Nah, nanti isinya kayak gini. Nah, cara ngegunainnya, kita bisa buat nge-create datanya. Nah, di PHP bakal di sini nggak dijelasin. Oke. Nah, kita panggil data kita. Ini buat contoh penggunaan di feeder ya. Kita bakal ngelakuin perintah buat menambahkan data. Sebenarnya materi ini mungkin bakal dijelasin juga di hari besok tentang si fruit itu. Habis itu kita masukin tab.2, habis itu create. Ini metodenya buat menambahkan data. Habis itu kurung kotak karena datanya itu array. Soalnya kan di kolomnya itu ada banyaknya, bukan cuma satu. Nah, di sini bakal ada merah nih, karena si feeder ini nggak temuin gitu spasinya. Jadi kita import dulu. Caranya bisa klik kontrol habis itu spasi. Nah, dia bakal muncul pilihan kayak gini. Ada banyak, ada tab image, tab QQ, ada tab feeder dan lain sebagainya. Nah, kita coba enter. Nah, nanti dia bakal nge-use di atasnya, use app model task. Nah, di sini kita masukin deh datanya. Pertama di sini kita masukin ID. ID itu karena kita di fill label yang nggak nyantumin. Kita lihat. Ini kan kita nyantuminnya nama, deadline, status, dan description kan. Jadi kita masukin yang di dalam feeder pun kayak gitu. Ini, nah, name-nya apa nih? Name-nya misalkan waktu. Ini tugas. Berarti tugas MTK. Habis itu koma. Habis itu lanjut ke tabel kolom selanjutnya. Ada deadline. Deadline itu tipe datanya date, berarti kita masukin date. Nah, kalau di MySQL ini, bukan cuma di MySQL sih, di bahasa pemrograman manapun biasanya dimulai dari tahun dulu, habis itu bulannya, misalkan 08, habis itu 05, misalkan kayak gini. Kalau di Indonesia kan biasanya tanggal dulu, bulan, baru tahun kan ya. Tapi kalau misalkan di pemrograman, karena basis bahasanya itu Inggris, dia kayak gini format. Habis itu koma, habis itu kita masukin lagi statusnya misalkan belum dikerjakan. Habis itu kita ituin lagi satu lagi itu description. Sorry, ini pastiin gede kecilnya sama ya, description. Kita masukin aja ini tugas MTK. Nah, setelah itu buat ngejalanin si feeder ini, kita bisa buka terminal lagi. Kita masukin aja PHP artisan db sheet, habis itu min class, habis itu nama kelasnya. Nah, nama kelasnya ini tab feeder. Nah, ini harus disamain tuh berarti kita masukin aja tab feeder, habis itu kita enter. Nah, kalau keterangannya kayak gini, info setting, dia harusnya udah ke tambah datanya ke dalam database kita. Kalau kita coba lihat, nah ini kita lihat di table fact, dia bakal nambah nih tugas MTK belum dikerjakan, ini tugas MTK dan sebagainya. Terus kritis sama update-nya bakal otomatis nambah. Kalau sekarang kita coba jalanin lagi, nah coba refresh lagi, dia bakal terus nambah kayak gitu. Adapun kalau misalkan kita lihat di folder yang ada di ini, nah dia ada folder database kita. Kalau kita coba lihat, nah ini dia isinya udah ada nih, dia buat factory ini buat nambahin data bisa kita. Nah, kita bisa naruh si tab yang ada di sini tuh, kita panggil di dalam database juga ini. Caranya kita bisa masukin variabel list, habis itu kita call, habis itu kurung biasa, habis itu kurung
kotak buat nentuin arraynya, karena ini kan datanya banyak ya, jadi array. Habis itu kita masukin nggak perlu kalian pasti tulis luar lah, harusnya kayak gitu. Nah, ini kita bisa manggilnya atau bisa pakai cara yang ini, kita coba. Tapi nama kelasnya kita sesuaikan. Nama kelasnya itu kan, ini di hide dulu. Nama kelasnya itu database kita. Jadi kita masukin database kita. Ini disco kayak gini. Nah, dia bakal ngecek nih ada apa aja nih. Karena di sini cuma ada satu datanya yang di call itu, yang dipanggil. Makanya di sini keterangannya ada. Kalau misalkan ternyata kalian ada lebih dari satu, jangan ditambah lagi gitu, apa namanya. Nah, nanti dia bakal ngejalanin juga kayak gitu. Itu cara pertama. Kita juga bisa menggunakan migration tadi. Boleh, Ridwan? Enggak? Tanya kamu. Gimana PHP itu di scroll, yang di scroll yang di scroll. Ini. Di scroll. Ini adanya di database kita. Basido. Ya. Ini nama yang kita buat. Habis itu .2.2 habis itu kelas. Tuh, kalau misalkan ternyata kita ngebuat dari satu kayak misalkan, ya, kayak misalkan nanti ada misalkan kategori gitu, kategori tidak. Misalkan kayak gini, misalkan ini kelas kayak gini misalkan. Tapi pastiin kalian harus buat terlebih dahulu di figurnya itu. Kalian panggil, karena dia bakal error, nggak ketemuin. Nah, itu cara pertama tadi ya buat manggil. Kita pakai di addon database. Kita jadi bisa jadi kita nanti yang gitu. Ngejalan migrationnya baru satu. Oke, ini ada dulu. Gimana dulu? Nah, kita coba cari dulu pengertian dari factory itu apa. Kalian lihat kita dokumentasinya. Factory label. Nah, jadi Alequin juga. Nah, ini. Kita bisa ngebuat nama secara random. Nanti pas nge-treat datanya itu namanya random. Email pun random. Lalu itu email verified-nya dan lain sebagainya. Kita coba. Kita buat aja factory baru. PHP Artisan Factory. Namanya Factory. Habis itu kita angkat. Ini Ridwan ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Maaf Kak, kepencet. Aman. Oke, ini kalau misalnya kita bikin PHP Artisan Factory, dia bakal ngebuat file baru, factory baru. Dia adanya di folder database, habis itu factory, dan nama file itu factory. Kita coba lihat isi dari foldernya. Sebelumnya udah ada yang besar. Kalau kita lihat, ya dia bakal salah satunya return
nama, habis itu email, dan lain. Coba buat di ini. Nah, ini. Kita lihat dulu. Oke, kita coba masukin. Di sini kita name. Kayak gini. Habis itu kita ituin tag. Tag. Oh, sorry. Tag name. Ini tag name itu buat random nama yang kita ambil. Tag name. Habis itu kan di sini ada mana? Ada deadline ya. Berarti kita bisa masukin juga deadline di record tadi. Kita ikutin deadline. Ini kita ikutin tag juga. Ini kita enaknya apa ya? No, jangan no. Oke, no aja boleh deh. Kita itu no aja buat tanggalnya itu. Kita coba dulu. Selanjutnya itu ada start. Ya, status. Kita pakai tag. Kita lihat ada apa? Random. Apa ya? In random. Bentar, saya coba cari. Dan di ini random ada elemen. Itu ya. Enggak ada factory random elemen. Elemen ya. Wait. Oke. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Satu lagi kita ituin apa? Description ya. Description. Di sini kita ituin tag name lagi aja. Nah, kayak gini. Nah, buat ngepanggil itu kita bisa ke mana tag feeder. Kita panggil aja. Kita ini tag. Nanti ada story-nya itu misalkan 5. Kalau pakai feeder, coba benar. Nah, kayak gini. Kita coba panggil lagi di migrasi. Kita coba fresh dulu. Nah, dia berhasil. Kita lihat hasilnya. Di tab ini, nah dia bakal nambahin data tuh. Ada data random. Ada Profesor Holly, Dasi, dan lain sebagainya. Karena ini kan kita ngitungnya tag name ya. Berarti nama-nama random. Kayak gitu. Nah, buat dari metode itu ada banyak banget. Nah, ini ada tag title, tag paragraf, bisa kita coba tag paragraf biar kita tahu apa bedanya gitu ya. Gua pribadi sebenarnya agak jarang pakai factory. Nah, kalau kita lihat hasilnya lagi, lihat datanya. Nah, dia bakal nge-print paragraf ya, lumayan panjang. Begitupun yang lainnya. Karena deadline itu gimana, kalau ngebuat hari ini, tanggal 1 Juni. Seperti itu. Tapi ada yang menanyakan terlebih dahulu.
Ini seeder berarti bisa digunain buat apa? Masih bingung konsepnya. Tadi, kalau bedanya seeder sama factory deh ya, keduanya sebenarnya sama-sama buat nambahin data. Tapi kalau misalkan si seeder ini, datanya itu nggak random gitu. Kita bisa nyantumin, ya sebenarnya bisa aja. Tapi ini si seeder ini buat nambahin data ke dalam si table kita gitu. Nah, sedangkan kalau si vektor ini, data yang dicantumin itu bisa random. Jadi nggak sesuai yang kita inputkan. Kayak misalkan, di sini kan sebelumnya udah kita buat nih, satu. Ini kan kita buatnya manual. Dan datanya juga, datanya jelas gitu. Namanya sesuai, datanya, tanggalnya sesuai, statusnya sesuai, deskripsinya sesuai gitu kan. Nah, sedangkan kalau si vektor ini, dia benar-benar random. Sesuai yang ada dari sistem mereka. Namanya apa, atau kalau misalnya kita mau ganti titel, nanti bakal menyesuaikan deadline-nya. Sebenarnya ada buat tanggal itu, tapi saya pun agak lupa pakai tanggal itu apa itu. Tiga ya, seperti itu. Kejawab gak kira-kira? Oh, buat biasanya kalau dipakai ini buat gimana ya nih? Data random doang gitu. Biasanya buat ini testing, karena kan kalau kita nge-testing itu nggak mungkin pakai data kosong kan, dan juga nggak mungkin kita nge-inputin satu-satu kayak gini nih. Kalau factory ya, kalau kita nge-inputinnya satu-satu kan lumayan banyak nih. Kita inputin lagi ini apa, ini apa, ini apa, itu lumayan banyak kan, jadi agak ribet banget. Nah, makanya si vektor ini enaknya kita bisa langsung membuat banyak secara random. Nanti kita coba tes fiturnya buat nge-create, buat ngedit, ngedit datanya yang ada di data-data yang ditambahin ini sesuai atau enggak, dan nge-delete gitu. Kalau misalkan kita nge-develop, kita nge-production tapi nggak ada datanya, kita nge-testing tapi nggak ada datanya kan susah itu. Lebih ke situ sih, buat nge-testing data dummy. Sebenarnya sempat disinggung juga, isinya itu data palsu. Nah, itu terjawab gak ini? Oh, tipe testing ya, aman-aman. Thank you, Bang. Ya, seperti itu. Yang lainnya mungkin ada yang mau tanya. Buat materi sebenarnya tinggal ini buat berbarengan. Ada C buat controller, S buat factory, min force buat model kalau misalkan belum ada. Ya, habis itu migration, bisa juga pakai migration, habis itu feature, habis itu report, dan research, dicoba-coba aja. Mungkin kita coba nih, kita bikin model baru. Sekarang di sini artisan make model. Main habis kita bikin controller ya, min C, habis itu M, dari M dulu deh. Nggak apa-apa sebenarnya urutannya. M, habis itu S, habis itu E. Harusnya kayak gini bisa. Kita bikin controllernya, kita bikin migration-nya, kita bikin feature-nya, kita bikin factory-nya. Kita coba. Nah, dia bakal langsung kebuat tuh. Modelnya yang namanya kategori, factory yang namanya kategori factory, migration yang namanya kategori table, habis itu feeder yang namanya kategori feeder, controllernya kategori controller. Jadi lebih mudah gitu. Saya pribadi pun kalau misalkan mau bikin model, biasanya sekali kita mau migration biar sesuai. Karena sebelumnya udah ada si modelnya, makanya tadi buatnya satu-satu. Kayak gitu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan buat yang lainnya? Kita udah di jam 11.40 ya. Gimana? Aman kan? Nanti rekaman itu bakal saya share di Classroom. Begitupun dengan materi. Materinya belum di-upload. Nah, ini tugasnya bukan ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup dan saya kasih tahu tugasnya. Beres.
Oke, aman ya. Tugasnya itu saya buat ya. Buat topik dulu. Sekarang pertemuan 9 Laravel di bagian database dan database, migration, model, header dan factory. Nah, ini kita cantumin tugas. Tugas pertemuan 9. Nah, tugasnya itu pertama upload hasil praktikum yang kita coba-coba ke dalam GitHub kita, dalam GitHub. Yang kedua, jelaskan apa yang dipelajari di dalam file pertemuan 9.md. Jadi nanti bikin file baru di dalam proyekan Laravel kita. Namanya itu pertemuan 9.md buat ngejelasin isi dari file itu, ngejelasin apa yang kita pelajari. Selanjutnya, tambahkan satu model migration, header, dan factory. Tambahkan model untuk tabel kategori. Kayak gini, buat ada tenggat waktu tadi tanggal sekarang tanggal 7, waktunya di 23/9 hari Jumat. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Mau tugas ataupun apapun? Nanti filenya dan rekamannya Oke, mungkin nggak ada yang ditanyakan ya. Mungkin kita aja. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan lagi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang udah hadir. Sebelumnya mau maaf dulu karena saya beberapa So, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kak. Ya, thank you.